Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kali ini agak beda dengan kajian rutin biasa karena kita ada beralih sedikit temanya, yaitu Ramadan bersama Rasulullah. Biasanya kan sirah nabawiyah. Kemarin kita udah selesai bahas tentang perang Badar. Selesai perang Badar itu. Perang Badar itu terjadi tahun ke-2 Hijriyah. Dan itu terjadi pas ketika bulan suci Ramadan. Karena kita dekat lagi bulan suci Ramadan, kalau kita puasa hari Kamis, berarti Rabu malamnya sholat tarawih. Sekarang hari apa? Jumat. Sekarang hari Ahad nih. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari lagi nih Pak, Bapak boleh makan siang. Habis itu nggak boleh. Hari Kamis udah puasa. Tapi kalau seandainya kata pemerintah hari Jumat puasanya tanggal berapa? 20, berarti Bapak ininya apa? Sholat tarawihnya hari Kamis. Jadi kita puasa antara Kamis atau Jumat. Yang jelas nih Bapak boleh makan sampai hari Rabu boleh. Siang boleh. Setelah itu enggak boleh. Ya Pak ya. Nah, baik, karena 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan Ramadan, maka kita bahas temanya adalah tentang Ramadan bersama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan bulan suci Ramadan. Pertama Bapak Ibu, kita bahas dulu tentang sahurnya Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari sahur dulu. Mulai dari mana Pak? Sahur. Nabi Muhammad sahurnya itu, Nabi Muhammad nih kalau sahur, Nabi Muhammad sahurnya itu, Nabi Muhammad itu bersahur Pak. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Bersahurlah karena sahur itu berkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebenarnya kita ngelihat bagaimana Rasulullah puasa itu ya tinggal dilihat hadis Nabi SAW. Jadi Nabi menganjurkan kita sahur, cuman kita salah paham kadang-kadang. Sahur itu kita anggap makan. Sebenarnya sahur itu artinya bukan makan. Kalau makan itu kalau ndak makanannya namanya ta'amun, kalau aktivitas makannya namanya akala yakulu. Tapi Nabi membahasakan apa Pak? Sahur. Sahur itu bahasanya sahara, yusahiru, sahuran. Artinya apa Pak? Bangun malam. Jadi jangan diartikan sahur itu Bapak makan. Kita ini semuanya semua arti makan aja. Sahur makan, iftar makan. Padahal iftar itu artinya apa Pak? Membatalkan puasa. Ya kan, nggak harus makan, bisa dengan minum. Tapi iftar itu dia membatalkan puasa bisa juga dengan cara yang lain. Dengan cara apa Pak? Pokoknya batal ada puasa. Bapak muntah batal puasa. Berhubungan suami istri batal puasa. Murtad batal puasa. Itu disebut Bapak iftar. Jadi iftar itu bukan identiknya dengan makan. Salah satu diantaranya memang makan. Sahur itu juga begitu. Sahur itu dia bukan makan maksudnya. Tapi Bapak bangun malam. Tapi salah satu dari sahur itu makan. Salah satu dari sahur itu makan. Tapi yang berkah itu yang mana Pak? Bangun malamnya itu berkah Pak. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bangun malam. Membiasakan bangun malam kan luar biasa. Itu Pak ya. Maka itu disebut berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, bangun malam lah, sholat, berdoa, gitu kan? Sholat, berdoa, dan salah satu diantaranya adalah makan.
Tuh. Terus Nabi biasanya kalau makan sahur, bahasanya memang sahur juga. Kalau makan sahur, Nabi biasanya diakhirkan makan sahurnya. Ya kan? Makan sahurnya diapain, Pak? Diakhirkan. Ma ajalal mu'min alal khairi akharahu sahur. Baina khamsina ayatan. Nabi Muhammad itu kalau orang mukmin itu selalu dianggap apa, Pak? Baik kalau dia mengakhirkan sahur. Antara subuh dengan sahur itu 50 ayat. Nabi 50 ayat. Kalau Bapak baca surah Al-Baqarah 50 ayat itu 20 menit selesai insyaallah. Berapa menit, Pak? 20 menit. Menjelang subuh baru bermakan sahur. Jadi makan sahur itu kapan, Pak? 20 menit menjelang subuh. 20 menit menjelang subuh. Bapak kalau makan itu berapa lama? 5 menit selesai kan? Merokoknya yang lama itu masalahnya. Ya kan? Kalau makannya cepat itu 10 menit itu udah lama itu makan, Pak ya. Nah, merokoknya ini yang lama nih. Ya Pak ya. Nah, jadi Pak, sahur itu diakhirkan. Ini coba Pak, orang ada yang malas bangun. Malas Bapak bangun. Kemudian dia mempercepat makannya jam 10 malam habis sholat tarawih. Apakah itu cara begitu yang dilakukan Nabi? Jawabannya enggak. Nabi enggak masalah makannya itu, tapi apa Pak? Bangun malamnya itu. Ayat tadi dibacakan tadi oleh Pak Kiai kita. Baca apa Pak? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajud itu biar kalian dapat posisi yang terpuji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi bangun malamnya itu Pak, intinya itu membiasakan bangun malam. Kapan lagi bangun malam kalau bukan bulan Ramadan? Kalau saya sudah terbiasa bangun malam. Dari rumah aja tadi bangun jam 2:30. Berangkat ke sini karena 1 jam. Terbiasa kalau Sabtu Pak. Sabtu sama Ahad itu kan kajian kan bangunnya tetap apa Pak? Nah, ya sebelum Bapak bangun saya udah bangun. Nah, di mana cerita tadi? Sampai di mana tadi itu? Ah, pokoknya itulah bangun malam. Jadi kalau ada yang makan jam 10, apakah itu cara Nabi puasa? Jawabannya enggak. Nabi caranya puasa itu bangun malam, kemudian habis itu baru makan sahur 20 menit sebelum azan subuh. Karena akhir batas dari makan sahur itu adalah azan subuh. Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum, lanjutkan makan. Kalau azan kan azan 2 kali pada masa Nabi. Pertama Abdullah bin Ummi Maktum. Azan subuh adalah siapa Pak? Bilal bin Rabah. Abdullah bin Maktum kalian dengar suaranya. Berarti sahabat hafal suara Abdullah bin Maktum dengan Bilal Pak ya? Hafal dia. Saya juga hafal suara Bapak. Kalau hafal ngaji. Bapak DKM kita kan suaranya ciri khas. Masih melengking. Padahal umur udah berapa Pak? Ada 24 Pak? 26. Udah enggak. Dia suaranya luar biasa. Sama juga dengan Pak Imam. Suaranya ampun saya Allah keras gitu. Saya aja nggak bisa keras. Walaupun saya sebenarnya orang Padang kan harusnya keras Pak ya. Tapi suaranya lembut kayak orang Sunda. Terus gimana Pak tadi? Apa itu? Apa itulah bangun malam itu. Nah, terus Nabi kalau bersahurnya gimana Pak? Hadis Nabi SAW, Rasulullah itu bersahur, seseorang itu mukmin dianggap baik kalau bersahurnya dengan apa Pak? Kurma, bitamrotin. Dengan apa Pak? Kurma. Kira-kira Bapak sanggup enggak? Makan sahurnya pakai kurma aja, sanggup Pak? Nah itu masalah kita, itu masalah. Nabi itu sahurnya Bapak, makan itu enggak boleh banyak Pak. Makan itu enggak boleh banyak. Sebab kalau makan banyak, karbohidrat banyak, protein banyak gitu kan, ditambah gula juga banyak gitu kan. Gula, ngopi Bapak habis itu, habis sahur ngopi. Sebelumnya makan rendang sama nasi 2 bakul misalnya kan. Nah,
Apa yang terjadi Pak? Subuhnya ngantuk. Kenapa Pak? Karena lambung itu memproses makanan itu terlalu lelah dia. Lambung itu terlalu lelah. Dan fokus anggota badan kita itu mencerna makanan yang berat tadi. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ngantuk. Jadi Bapak kalau terlalu banyak makan, makanya Nabi itu bangun malam. Nabi itu kalau bangun malam Pak, model qiyam Nabi gimana Pak? Tahu model qiyam Nabi itu? So, tarawih Nabi itu gimana Pak? Nanti kita baca hadisnya. Tarawih Nabi itu Pak dimulai dari Isya selesai sebelum subuh. Nah, bisa nggak Bapak kira itu? Dimulai dari Isya selesai sebelum subuh. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Dan ingat Nabi Muhammad itu model puasanya apa? Malam harinya sholat, siang harinya jihad. Itu puasa Nabi. Sanggup gak Bapak begitu? Kita enggak kan? Malam harinya tidur, siangnya tidur. Nah, kan gitu. Nah, kan hadisnya terkenal kan, puasanya orang yang tidur itu pahala. Gitu kan? Itu hadis sangat terkenal itu. Nabi enggak. Malamnya sholat, siangnya jihad. Bapak lihatlah, bacalah. 6 kali Nabi itu kan dapat Ramadan itu 9 kali Pak. Berapa kali Pak? 9 kali. Kan diwajibkan kepada Nabi puasa Ramadan itu kan dari tahun kedua Hijriah. Tahun berapa Pak? Kedua. Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 10, tahun 11-nya Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Berarti Nabi dapat berapa Pak? 9 kali Nabi dapat puasa Ramadan. Dari 9 kali puasa Ramadan, 6 kalinya jihad. 6 kalinya perang Pak. 3 kali agak perang. Coba lihat, perang Badar terjadi ketika 17 Ramadan. Perang Badar itu Pak. Ya kan? Terus perang Uhud itu bukan perang Ramadan sih. Dia kenanya tanggal 7 Syawal. Tapi persiapannya Ramadan. Itu Pak ya. Yang benar-benar terjadi betul di Ramadan hanya 2 sih Pak ya. Apa itu? Perang Badar sama penaklukan kota Mekah. Itu terjadi kapan? Pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan. Tunggu tanggal 17 Ramadan. Tapi yang lain-lainnya itu di bulan Syawal. Perang Uhud di bulan Syawal. Persiapannya di Ramadan. Perang Ahzab di bulan Syawal, persiapannya Ramadan. Perang Hunain di bulan Syawal, persiapannya Ramadan. Menerima orang-orang dari delegasi-delegasi Ramadan juga. Gitu Pak ya. Gitu. Jadi Pak, 3 kali aja Nabi Muhammad itu enggak perang. 6 kalinya perang. Gitu Pak. Nanti kita baca hadisnya. Terus cara Nabi makan sahur gimana Pak tadi Pak? Kembali ke sini. Cara Nabi makan sahur gimana? Dengan tamar saja. Supaya apa Pak? Tubuh kita ini agar tidak terfosir dia. Sebenarnya kata dokter, karena saya ngajar dia sih. Dokter itu bilang begini. Tubuh kita ini insya Allah nggak akan lelah kalau diajak untuk puasa. Karena tubuh kita ini punya apa Pak? Punya apa? Cadangan lemak sama cadangan gula. 2 itulah yang menjadi energi, terutama Bapak lemak. Makanya Pak, kita itu nggak apa-apa insya Allah. Kalau nggak makan-makan nggak apa-apa. Selama 7 hari nggak makan pun bisa sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya. Bagi manusia. Kenapa Pak? Karena dia punya apa Pak? Cadangan apa? Gula dan lemak. Terutama lemak. Apalagi saya Pak. Saya mungkin 20 hari masih sanggup ini. Kenapa? Lemak saya banyak. Sama cadangan lemak apa. Lanjut, itu sahur Nabi. Jadi sahur Nabi itu enggak banyak Pak ya. Hanya apa Pak? Kurma saja. Lanjut. Sekarang kita pindah dulu buka puasa Nabi. Nanti kalau Ramadannya tadi sudah saya jelaskan, saya apa kan? Nabi kalau puasanya gimana? Kan itu tadi. Saya sudah jelaskan tadi. Puasa Nabi itu siang harinya ngapain Pak? Berjihad. Tapi nanti kita baca di sini. Sekarang kita pindah dulu ke berbuka Nabi. Buka Nabi gimana Pak? Nabi SAW orang itu dianggap al-mu'min alal khair idza ajjalahul iftar. Nabi Muhammad, orang itu dianggap baik kalau mereka menyegerakan berbuka.
Nah, nyegerakan apa Pak? Buka. Jadi pas azan langsung berbuka. Cuma nanti dibaca lagi hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Iftara birrutaban fa illam yajid bitamaran fa illam yajid hasaminal ma. Kalian kalau buka itu dengan apa Pak? Rutab. Rutab itu korma muda. Jadi sama dengan kelapa korma itu Pak. Ada yang tua, ada yang muda. Kalau kelapa yang tua biasanya kalau digoyang-goyang dari tandannya jatuh nggak Pak? Bapak nggak pernah lihat kelapa, dia lah sekali kelapa tuh. Di kampung saya Sumatera Barat kelapa aja isinya. Sawit jarang. Yang banyak sawit di mana Pak? Banyak sawit itu Riau sama Kalimantan. Medan ada juga sih. Cuman kalau Sumatera Barat sedikit sawitnya. Yang banyak apa Pak? Kelapa. Pak, kelapa itu ada yang tua, ada yang muda. Kalau yang tua Pak, digoyang-goyang. Ya. Jadi Bapak kalau ingin pergi umroh itu pas di bulan apa Pak? Di bulan apa itu? Di bulan musim panas. Mei, Juni, Juli, Agustus. Pas di Agustus itu Pak, itu kurma lagi apanya? Lagi bagus-bagusnya kurma itu Pak. Kurma lagi bagus-bagusnya. Nah, jadi Bapak lihat tandanya. Nanti di tandanya itu dia tua Pak. Biasanya dikarungin sama siapa Pak? Sama petani itu dikarungin. Kemudian kalau dia kepengen memetik kurma itu digoyang-goyang tuh tandannya. Yang tua-tua jatuh. Yang muda masih ditandan. Makanya Nabi berbukanya suka dengan yang mana Pak? Yang muda itu namanya rutop. Sementara kalau yang sudah kita makan itu, kan sudah pakai makan tuh, yang biasa kita makan tuh, itu korma apa namanya Pak? Korma tua. Korma tua kan sama dengan kelapa Pak. Kelapa itu kalau tua lama nggak tahannya Pak? Lama. Kalau kelapa muda nggak lama tahannya. Kenapa nggak lama Pak? Ya begitulah, pokoknya begitulah. Bapak paham aja lah. Kalau kelapa muda lah nggak lama tahannya kalau sudah diambil dari apanya Pak? Dari tandannya kan? Ya kan dari tandanya nggak lama dia. Tapi kalau kelapa tua lama nggak Pak? Lama tanya. Makin dibiarin, makin berminyak dia. Nah, itulah kira Pak. Model korma itulah kira modelnya. Bapak paham enggak nih? Nah ya paham. Cerita korma pula kita. Habis itu kan Nabi itu sukanya berbuka dengan korma. Sahurnya pun dengan korma. Kenapa Nabi suka buka dengan korma? Karena ketika kita puasa, kan berarti lambung kita, usus kita lagi istirahat kan? Dan dia mengambil energi dari lemak dan gula. Kita kalau pas berbuka puasa itu tidak dianjurkan makan langsung, baik makan yang manis langsung jenis gula langsung maksudnya, atau makan yang berat jenis karbohidrat. Kenapa Pak? Kalau langsung makan itu, dia sudah istirahat lama, 14 jam. Terus langsung dibombardir dengan apa Pak? Dengan gula atau karbohidrat. Gula itu bisa cola, es teh manis, cincau, apalagi itu Pak? Es teler, apalagi sebutlah Pak. Kita kan puasa ya ingat itu aja. Apalagi? Gitu itulah. Langsung Bapak makan gula tersebut, ya kan? Kemudian langsung makan nasi, yang terjadi apa? Tubuh kita akan bereaksi cepat untuk apa Pak? Mencernanya. Kalau dia bereaksi cepat, maka bawaannya apa Pak? Ngantuk. Banyak ngantuk Pak. Makanya rata-rata orang kalau tarawih Pak, apalagi kalau ada ceramahnya. Kenapa? Harus makan. Caranya itu begini, kalau kepengen berbuka itu. Berbuka dulu dengan kurma, 3 butir. Habis itu ambil air wudhu, sholat, tunggu sekitar 10 sampai 15 menit baru makan yang berat. Baru makan kolak, baru pun makan nasi campur rendang. Baru bisa. Gitu Pak, serius Pak. Jangan langsung nasi campur rendang. Nanti ngantuk Bapak. Itu metode Nabi SAW. Kalau nggak ada kurma basah, kurma muda. Kalau enggak, kurma muda itu jangan Bapak harap putih kurma. Bapak kurma muda itu Bapak enggak putih
Putih kurma beda dengan kurma muda. Kurma muda itu bukan berupa putih, udah banyak dagingnya. Kalau putih ya putih kurma. Tapi kita memahaminya kurma muda adalah putih kecil-kecilnya itu kan untuk apa Pak? Orang hamil. Bapak nggak usah bapak-bapak makan putih kurma itu. Kenapa? Bapak nggak akan hamil. Hamil itu ibu. Jadi yang dimakan itu kurma yang gede Pak, udah jadi gitu ya, udah jadi kurma dagingnya udah banyak gitu kan. Saya kalau cerita makanan ini jadi lapar saya jadinya. Pak kita makan aja yuk. Nabi begitu, berbukanya itu dengan apa Pak? Kurma. Dengan apa Pak? Kurma Nabi berbuka. Terus Nabi Muhammad SAW pas ketika berbuka dengan kurma itu Nabi baca doa yang sangat terkenalnya Bapak. Zahabal zama'u wa batalatil uruku wasabatil ajru insya Allah. Itu doa yang selalu Nabi baca, yang maksur, yang sering Nabi baca. Zahabal zama'u, hilang apa Pak? Hilang dahaga. Wabtalatil uruku, kerongkongan sudah diairi, gitu kan? Wasabatil ajru, pahala sudah ditetapkan Allah. Insya Allah. Itu doa Nabi. Itu sering doa Nabi. Kalau kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahmatin. Boleh enggak Pak? Boleh aja. Tapi yang sering Nabi baca apa Pak? Zahabal zama'u wa batalatil uruku wasabatil ajru insya Allah. Itu doa yang sering dibaca Nabi. Sekarang kita masuk bagaimana cara taraweh Nabi. Cara taraweh Bapak? Cara taraweh Nabi. Rasulullah SAW tidak lebih tarawehnya, kata Nabi Bapak, selama berapa hari kata Aisyah? 3 hari saja di masjid. Khafu ala ayyujibu alal muslimin. Nabi takut kalau diwajibkan kepada kaum muslimin. Jadi Nabi tarawehnya Pak cuma berapa hari di masjid Pak? 3 hari aja. Makanya sudah sunnah seluruh Indonesia begitu. 3 hari aja masjid ramai, habis itu nggak ada orang. Itu sunnahnya memang itu. Nabi memang begitu sunnah. Nabi 3 hari aja Pak. Habis itu Nabi nggak ikut sholat taraweh menjadi imam. Kita juga begitu nggak Pak di sini Pak? Iya begitu. Berarti sudah cocok. Hari pertama sampai hari ketiga kata pengurus masjid, aduh. Kita harus punya agenda tahun depan. Apa itu? Memperbesar masjid. Kenapa? Jemaah membeludak. Tidak tertampung sama masjid. Atas bawah penuh. Sampai kemana Pak? Ke perkarangan penuh. Luar biasa, luar biasa. Kata Bapak, kata JKM masjid, kita habis Ramadan ini harus renovasi masjid. Kita perluas. Tapi setelah 3 hari, nggak ada orang. Kemana kemarin tuh sebanyak itu? Ya kan? Apa jawaban mereka yang nggak datang? Ini sunnah Nabi. Hanya berapa hari? 3 hari aja. Tapi coba lihat bahasa hadis. Nabi takut kalau diwajibkan. Ya kan? Kalau diwajibkan. Nabi takutnya begitu. Betul Pak ya? Sementara kita bukan Nabi. Ayat Al-Quran sudah nggak akan turun lagi. Betul nggak Pak ya? Hadis Nabi tidak ada lagi karena bukan Nabi. Jadi apa yang kita takutkan? Makanya kita taraweh aja terus. Ini enggak taraweh sunnah Nabi itu 3 hari aja tadi. 3 hari karena ada alasannya. Kenapa Pak? Karena takut diwajibkan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW sholat taraweh. Menganjurkan orang-orang untuk sholat taraweh. Nabi memang sholat tarawehnya di rumah. Tapi Bapak, Nabi sangat menganjurkan orang-orang untuk sholat taraweh. Kata Nabi SAW, man qoma ramadana imanan wahtisaban. Hadis kedua nih. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam taraweh termasuk di antaranya dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Disuruh sama Nabi. Atau di hadis yang lain Nabi mengatakan begini, man shalla ma'al imam summa zarafal imam yansarifuhu kutibalahu qoma lailah. Siapa yang sholat malam bersama imam, saya sholat tarawih diantaranya, imam pulang baru dia pulang, maka
dituliskan baginya seolah-olah sholat semalam suntuk. Gitu Pak. Tapi syaratnya apa Pak? Ikut sama imam, jangan pulang duluan. Ikut sholat isya tapi nggak ikut sholat tarawih. Kira-kira dapat nggak pahala sholat malam semalam suntuk? Nggak dapat. Imam pulang baru dia pulang. Berarti sampai selesai. Anjuran Nabi Pak. Makanya Pak sholat tarawih itu terus. Ya Pak ya? Terus. Ya kan? Biar DKM terus memutar kepalanya. Harus diperbesar ini masjid. Nah itu kan. Daripada 3 hari aja DKM itu pusing. Habis itu santai DKM tuh. Kenapa santai? Enggak ada orang. Enggak perlu yang diurus. Santai enggak ada orang. Ah, terus Pak, coba baca bagaimana kalau Nabi sholat di rumah. Bapak sholat di rumah tarawih boleh enggak Pak? Boleh. Tapi lihat bagaimana sholat Nabi. Cara Nabi sholat. Coba lihat. Nabi SAW Aisyah, riwayat Aisyah. Apa tuh? Nabi itu tidak lebih sholatnya berapa? 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi Aisyah mengatakan, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Kalian jangan tanya 11 rakaat Nabi dengan witir itu tentang panjangnya dan bagus sholatnya. Jangan kalian tanya. Kenapa? Karena Nabi itu kalau sholat malam sendirian Pak luar biasa panjang. Dimulai dari Isya, setelah Isya selesai sebelum subuh. Berhentinya sebelum sahur aja. Nah, Pak, pernah sekali Anas memalik meriwayatkan hadis. Apa kata Anas? Aku ikut bersama Nabi sholat malam. Sholat malam. Nabi Muhammad membaca surah Al-Baqarah. Aku kira mungkin, kata siapa Pak? Anas bin Malik. Setelah selesai Al-Baqarah, Nabi ruku. Ternyata enggak. Selesai Al-Baqarah, Nabi lanjut Ali Imran. Dalam hatiku berkata, setelah Ali Imran mungkin Nabi ruku. Setelah Ali Imran lanjut terus surah An-Nisa ayat ke-48 baru Nabi ruku. Bapak tahu nggak berapa juz itu? Al-Baqarah 3 juz. Lebih kurang, ya kan? 2,5 juz gitu kan? Ali Imran 1 juz lebih. Ya kan? Berarti sudah 4 juz. Tambah 48 ayat. Bisa dikatakan 4,5 juz 1 rakaat Nabi baru ruku. Ada yang sanggup begitu sholat di rumahnya? Saya di rumah aja Pak, sholat tarawih. Saya nggak kurang mantap sholat di masjid tuh. Kenapa? Imamnya cepat betul. Bacanya cuma 5 ayat tiap rakaat. Saya nggak mau. Saya maunya 4,5 juz setiap rakaat. Makanya sholat di rumah. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi yang terjadi apa? Dia sholat di rumah 5 menit selesai 11 rakaat. Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira gimana sholatnya? Sah nggak Pak? Mana ada sah? Pak, nanti belajar tentang sholat. Sholat itu ada rukunnya nggak Pak? Berapa rukun sholat? 13. Rukun sholat berapa Pak? 13. 1 rukun qalbi, di hati letaknya. Niat. 6 rukun qauli, ucapan dia. 6 lagi rukun apa? Fi'li, perbuatan. Kan itu. Nah, kita bicara rukun qalbi udah tadi, di hati. Niat itu Pak ya. Nah, niat itu kan di awal. Habis itu apa? Rukun qauli. Qauli itu apa? Qauli itu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus diucapkan betul. Allahu Akbar. Nah, itu Pak. Ada nggak orang sholat Pak? Diangkatnya tangan, bisu dia diam aja. Ada nggak Pak? Kalau begitu gimana Pak sholatnya Pak? Enggak sah rukunnya, enggak ada rukun. Berarti kalau enggak ada rukun, enggak sah. Walaupun sholat sendiri Pak, harus diucapkan takbiratul ihram. Yang pertama itu, Allahu Akbar. Bapak jadi makmum, masbuk. Jangan angkat tangan aja langsung. Saya lihat makmum masbuk itu angkat tangannya langsung. Enggak Pak, baca Allah Akbar. Walaupun enggak keras tapi baca. Hamas cara bacanya itu. Apa hamas itu Pak? Samar-samar di telinga. Hamas namanya. Gitu dibaca. Habis itu Bapak baca Al-Fatihah. Itu rukun qauli kedua tuh Pak. Fatihah dibaca.
Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus jelas bacaan Al-Fatihah. Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Di tengah-tengah mana? Tengah-tengah mana? Enggak ada. Tengah-tengah enggak ada. Satu ayat dilupakan dari Al-Fatihah berarti enggak sah salatnya. Ada orang yang sholat yang tuh nanti Ramadan besok pasti ada beritanya. Apa itu? Sholat taraweh 20 rakaat 7 menit selesai. Ada nggak Pak? Makin cepat makin bagus. Dianggap bagus imamnya. Itu kan? Nabi mencontohkan begitu nggak sholat Pak? Enggak. Sahabat mencontohkan sholat cepat itu enggak? Enggak. Berarti dari mana contoh ini? Kan kita beragama sesuai Nabi dan para sahabat kan? Kan gitu Pak ya? Ya kan? Kalaupun itu ulama itu contoh dari mana? Tentu kembali lagi ke Nabi dan sahabat. Nabi sahabat begitu enggak sholatnya Pak? Enggak. Berarti sholatnya jawab. Sah atau enggak sah tuh? Enggak ada rukun. Amin. Apa sholat begitu tuh? Enggak ada ajaran. Pak, rukun kaulinya apa tuh Pak? Al-Fatihah harus dibaca. Pas nanti rukun kauli yang 4 itu Pak berdekatan semua. Ketika tahiyat. Ketika apa Pak? Tahiyat. At-tahiyatul, itu rukun itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu Allah masuk rukun berikutnya. Syahadat namanya. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu rukun berikutnya itu. Rukun berikutnya apa itu Pak? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad berurutan ya. Urutan. Wassalamualaikum Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Harus dibaca jelas itu Pak. Harus baca jelas. Kemudian baru rukun yang keenamnya Bapak salam. Apa Pak? Salam. Assalamualaikum. Ada orang yang ketika salam dia ngangguk-ngangguk aja. Begitu-gitu aja. Sah nggak sholatnya Pak? Nggak sah itu. Harus diucapkan. Assalamualaikum. Walaupun sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, seluruh bacaan imam, seluruh bacaan makmum ditanggung oleh imam. Itu enaknya. Makanya Bapak kalau nggak mau baca, Bapak ingin ngangguk-ngangguk aja. Di mana Pak? Ketika Bapak jadi makmum di masjid, boleh Pak ngangguk-ngangguk aja. Boleh tuh. Tapi kalau sendiri nggak boleh Bapak ngangguk-ngangguk. Harusnya Bapak baca. Takbiratul ihram dibaca, Al-Fatihah dibaca, apalagi Pak? Tahiyat dibaca. Itu yang harus dibaca. Kalau bacaan rukuk, bacaan sujud itu nggak wajib dibaca, ya kan ya? Tapi yang rukun itu harus dibaca. Nah, sekarang apa lagi Pak? Pas ketika sholat, apa Pak? Takbir, maksudnya berdiri tegak betul itu memang harus tegak betul berdirinya. Nggak boleh berdiri itu agak begini dikit. Nggak boleh, nggak sah sholat. Atau pas ketika ruku, belum sampai ruku udah berdiri. Allahu Akbar, sami Allahu hamidah. Belum lagi pas rukunya, nggak sah. Harus ada tomakninahnya, tetapnya harus ada. Kalau orang sholat cepat itu kira-kira ada nggak rukunya pas Pak? Rukunya pas atau enggak itu? Itu rukun gerak itu Pak. Rukun gerak itu harus pas. Rukunya pas, i'tidalnya pas, sujudnya pas. Duduk antara dua sujud juga pas. Baru dianggap sholatnya sah. Jadi kalau cepat-cepat itu Pak? Jawablah Pak. Cepat-cepat itu? Sah lah itu. Bapak biasanya kalau sholat sendirian di rumah lama seperti Nabi 4 juz setengah ini atau cepat? Makanya sunnahnya kalau Bapak sholat di rumah, jadi jangan tinggalkan itu. Pak Ustadz, saya itu sunnah Nabi Pak Ustadz. Apa sunnahnya Pak? 3 hari aja di masjid. Oh bagus, memang begitu sunnah Nabi. Terus habis sholat di rumah seperti sunnah Nabi. Iya. Berapa lama Bapak sholat? Saya sholatnya cuma 5 menit. Enggak sunnah Nabi. Sunnahnya itu habis isya berhenti sebelum subuh. Begitu Nabi mah. Memang dia 11 rakaat tapi lama. Kalaupun kita tak bisa begitu, paling kurang rukunnya jangan ditinggalkan. Itu Pak ya. Nah, itu cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak nanti pas ketika pada masa Utsman sholat tarawih jadi berapa rakaat Pak? 20. 23 tambah witir. Jadi 20 kan?
tambah witir. Kenapa begitu? Karena orang nggak sanggup berdiri lama. Akhirnya rakaatnya diperbanyak supaya bacaannya tidak terlalu panjang. Tapi selesainya subuh juga. Itu pada masa Umar bin Khattab 20 ya. Pada masa Umar bin Khattab. Rakaatnya diperbanyak berarti ayatnya diperpendek. Tapi mulainya tetap habis sholat isya selesai sebelum subuh, begitu juga. Boleh begitu. Atau pada masa Utsman lebih diperpanjang lagi rakaatnya. Berapa Pak? 36 rakaat belum disebut belum masuk dalam witir. Diperpanjang jadi 36 rakaat. 36 rakaat berarti kalau satu rakaatnya tidak terlalu panjang apanya Pak? Kalau Nabi 4 juz satu rakaat, kalau pada masa Umar satu rakaat 2 juz. Nah, itu bedanya Pak. Kalau pada masa Utsman satu rakaat 1 juz. Ada yang sanggup begitu? Nah, nggak ada yang sanggup. Jadi kalau sunnahnya sahabat begitu. 4 juz pada masa Nabi satu rakaatnya. 2 juz pada masa Umar satu rakaatnya. 1 juz pada masa Utsman. Dimulai dari isya selesai sebelum subuh. Begitu sholatnya. Ada yang sanggup nggak Pak begitu Pak kira model Nabi itu Pak? Malam hari sholat, siang hari jihad. Ada yang sanggup begitu? Begitulah puasa yang mendapatkan takwa itu. Karena kita nggak begitu. Malam hari tidur, siang hari tidur. Apalah puasanya begitu. Minta pula bertakwa masuk surga gitu Pak ya, masuk surga. Surga caranya nggak betul. Tapi daripada tidak sama sekali alhamdulillah ya Pak ya. Nggak puasa daripada Pak, dia puasa itu ibarat wadah Pak. Ibarat apa Pak? Puasa itu ibarat wadah. Bedanya puasa dengan ibadah lain Pak. Puasa itu adalah wadah. Ketika kita sholat, bisa nggak lagi sedang puasa kemudian kita sholat? Ibadahnya ditambah ibadah puasa itu dengan apa Pak? Sholat. Bisa nggak Pak? Bisa. Orang lagi puasa sholat kan memang harus kan Pak ya? Sedang puasa dia baca Quran. Pahalanya nambah nggak Pak? Nambah. Jadi sedang puasa dia pergi umroh. Pahalanya nambah nggak Pak? Nambah. Sedang puasa dia berzakat infak. Nambah nggak pahala puasa? Maka puasa itu ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena dia sebuah wadah yang bisa memasukkan ibadah-ibadah lain ke dalamnya malah bertambah. Karena namanya pahalanya tak terhingga. Kenapa? Karena dimasukkan ibadah lain. Tapi orang lagi baca Quran bisa nggak sholat Pak? Sedang baca Quran. Memang pas ketika sholat baca Quran ya. Tapi dia sedang baca Quran kemudian sholat. Itu kan? Atau dia ketika sholat kemudian baca Quran. Atau ketika sholat dia berinfak. Bisa nggak Pak? Ya nggak bisa. Berarti sholat tersendiri. Puasa tersendiri. Baca Quran tersendiri, sedekah tersendiri. Tapi kalau puasa itu keutamanya, dia bisa masuk ke dalam memasukkan ibadah ke dalam badannya. Itu ibadahnya puasa itu, Pak. Makanya Pak, sebenarnya puasa yang benar itu kata Nabi gini, ya baghiyal khair akbil, ya baghiyal syarr aksir. Yang punya agenda kebaikan lakukan di puasa itu. Yang punya rencana keburukan tahan. Kenapa Pak? Karena orang yang melakukan kebaikan ketika puasa pahalanya ditambah-tambah tak terhingga. Ketika dia puasa baca Quran maka pahala baca Quran tak terhingga. Ketika dia puasa sholat maka pahala sholat tak terhingga. Puasa ketika dia bersedekah, sedekahnya tak terhingga. Kalau dia sedang tidak puasa kemudian dia bersedekah di luar bulan suci Ramadan, pahalanya ada hitung-hitungannya sampai 700 kali lipat. Tapi kalau di Ramadan dia bersedekah, pahalanya tak terhingga. Baca Qurannya tak terhingga. Sholatnya tak terhingga. Begitulah kira-kira Pak. Jadi pas ketika ada Ramadan, masuk ibadah lain, maka pahalanya tak terhingga. Tapi kalau dia pas ketika puasa Ramadan melakukan perbuatan dosa, yang terjadi apa? Hilanglah pahalanya. Bapak tahu nggak Pak? Yang membatalkan puasa tahu kan? Apa yang membatalkan puasa? Cepatlah Pak, Bapak saya capek sendiri aja. Apa yang membatalkan puasa Pak? Makan, minum, berhubungan suami istri, kan itu. Bapak tahu itu kan? Tapi tahu nggak Bapak yang menghilangkan pahala puasa? Puasanya sah secara fikih, tapi nggak ada nilai.
Nggak ada nilai, nggak dinilai sama Allah. Apa itu Pak? Semua dosa yang dilakukan di bulan suci Ramadan ketika puasa maka nggak ada pahala sama sekali. Bapak ketika puasa bohong, pahalanya habis. Ketika puasa nipu, pahalanya habis. Ketika puasa berkelahi, pahalanya habis. Ketika puasa gonjeng, pahalanya habis. Ketika puasa bikin dosa, pahalanya habis. Itu yang menghabiskan pahala. Jadi makanya pas ketika selesai Ramadan nggak ada efek sama sekali gara-gara apa Pak? Memang nol hasilnya. Tapi daripada tidak puasa sama sekali puasa aja lah gitu kan. Kan ada juga yang bertanya, Pak Ustadz, iya saya puasa Pak Ustadz tapi nggak sholat. Boleh nggak Pak Ustadz? Apa jawaban Bapak? Ya boleh lah. Ya boleh. Cuman berpahala nggak Pak? Enggak berpahala sama sekali. Kenapa? Wala talbisul haqqa bil batil. Enggak bisa kebenaran itu dicampur adukkan dengan keburukan, ya kan? Kebenaran itu yang benar puasa, tapi meninggalkan sholat kebatilan, dicampur adukkan. Kira-kira bisa nggak Pak? Enggak bisa. Seperti Bapak masak nasi, habis itu Bapak kasih racun, bisa dimakan nggak nasi itu? Jawablah, bisa dimakan nggak? Enggak bisa. Jadi kalau ada orang yang puasa tapi enggak sholat, berpahala enggak? Enggak ada hasil. Puasanya betul secara fikih sah, tapi hasil enggak ada. Maka kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu illal ju'il wal atas. Banyak orang yang puasa tapi hanya menahan lapar dan haus. Nilainya enggak ada, enggak dinilai sama Allah. Makanya Pak, orang kalau puasa itu harus ibadah untuk mengisi puasanya. Jangan nggak diisi, dia harus diisi. Karena puasa itu ibarat Bapak wadah, sebuah tempat. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang nanya begitu Pak, gimana Pak? Jawab aja lah, kamu kan masih anak kecil, nggak apa-apa puasa aja walaupun nggak sholat. Daripada tidak sama sekali. Anak kecil gimana Pak? Sudah 50 umur saya. Enggak, masih di mata saya masih anak kecil. Puasa anak kecil mama begitu. Anak kecil puasanya gimana Pak? Puasa aja, sholat enggak, kadang anak kecil puasanya tidur aja. Enggak apa-apa, kamu kan masih belajar puasa. Bapak masih belajar atau udah puasa beneran Bapak nih? Kadang-kadang kan kita masih belajar aja puasa. Umur sudah 50, tapi belajar aja puasa. Karena puasanya diisi dengan tidur aja. Ada nilainya enggak Pak? Enggak. Nabi itu kalau bernilai puasanya siang-siangnya Bapak jihad. Sekarang kita nggak ada jihad. Berarti siang-siangnya baca Quran, zikir. Jangan tidur, kan Bapak tidur lagi. Zikir, baca Quran, segala macam itu. Kalau Bapak baca Quran kemudian tertidur, baru kata Nabi tidurnya itu ibadah. Kenapa? Karena tertidur setelah lelah dalam ibadah. Ini belum lagi baca Quran tidur duluan. Mana ada pahala? Belum baca Quran lagi tidur duluan, mana ada pahala? Dia baca Quran dulu baru tertidur, bukan sengaja tidur. Kadang-kadang kita sedikit aja bedanya dengan Nabi itu Pak, sedikit aja bedanya Pak. Tapi hasilnya jauh. Lanjut, Nabi itu pas ketika Ramadan gimana Pak? Sangat dermawan. Coba baca hadis Nabi ini. Karena Nabi SAW ajwadun nas mayyakunu fi Ramadan. Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan sangat pemurah, sangat dermawan. Hina talqaha Jibril, sampai dia bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam. Nabi SAW kalau bertemu dengan Jibril setiap Ramadan itu fi kulli lailatin, pada malam hari min Ramadan fayudari suhu Al-Quran. Nabi kalau malam Ramadan bertadarus Al-Quran. Siangnya Nabi itu sangat pemurah di Ramadan. Di hari-hari yang lain Nabi juga pemurah, tapi pas ketika bulan Ramadan benar-benar pemurah. Nanti di hadis yang lain itu Nabi itu ajwadu bil khairi minarrihi mursalah. Nabi itu pemurahnya seperti angin berembus. Bapak kira-kira merasakan angin gak Pak? Punya rasa angin semuanya? Berarti Nabi Muhammad itu kaya, miskin, siapa saja dikasih sama Nabi. Enggak ngelihat kaya miskin. Semuanya orang kasih sama Nabi Muhammad. Begitu Pak.
Makanya Bapak, walaupun tetangga Bapak kaya, kasihlah. Ya kan? Pas ketika bulan suci Ramadan, kasih kolak, kasih onde-onde, kasih apa lagi Pak? Goreng, bala-bala, segala macam. 3 kali aja, nggak dibalas-balas, jangan kasih-kasih lagi. Berarti dia pelit. Harusnya kan kalau dikasih, harus balas. Paling kurang 3 kali kita ngasih, dia ngasih sekali. Lumayan kan Pak ya? Ini sudah 4 kali kita kasih, nggak dibalas-balas. Piring kosong aja. Ini pelit nih orang. Ya, pemurah Pak ya. Di Ramadan Bapak pemurah. Terus Nabi malam-malam ngapain Pak? Malam-malam tadarus. Tadarus. Kita juga tadarus gak? Yang kita pikirkan dalam tadarus apa Pak? Baca Quran pakai mik toa. Itu yang kita ingat. Ya kan? Sebenarnya tadarus itu bukan hanya itu. Tapi Pak, yuda darosa yuda risu. Belajar. Belajar balik kepada Nabi. Belajar balik Nabi Muhammad dengan Jibril. Kalau ada ayat-ayat yang patut untuk dijelaskan, dijelaskan. Itu disebut tadarus begitu sebenarnya. Tadarus itu belajar Al-Quran lagi. Jadi belajar Pak ceritanya. Baca Quran? Ya, ya. Tapi setelah itu ada pelajaran yang diambil. Itu namanya tadarus. Pak, udah bunyi Pak. Bapak capek nggak dengar saya Pak? Tanyalah Pak. 5 menit aja boleh, lebih-lebih dikit. Tanyalah Pak. Salat. Siap. Salat. Ya. Salam. Baik. Pertama tentang lupa ya. Ya ingat aja dulu Pak ya. Tradisi antara tadarus dengan sholat. Nah, Nabi Muhammad itu kalau lagi datang Jibril, tadarus dengan Jibril. Yang jelas malamnya itu dihidupkan. Maksudnya malamnya itu diisi.
Datang Jibril, tadarus. Setelah Jibril pergi, baru Bapak sholat. Ah gitu. Pokoknya Bapak malam itu diisi. Bapak juga boleh begitu. Bapak lelah berdiri sholat, maka Bapak baca Quran. Gitu kan? Kemudian kepengen sholat, henti dulu baca Quran, kemudian sholat. Nah gitu Pak. Pokoknya malamnya diapain Pak? Diisi sampai subuh. Kira-kira sanggup nggak? Kurang sanggup kita ya Pak ya. Penjaga malam itu kurang sih, susah ya Pak ya. Apalagi paginya nanti ngantuk. Nah, cuman Nabi begitu, kuat Nabi itu. Ada sahabat berusaha ikut seperti Nabi itu, termasuk istri Nabi. Nanti pelajaran kita etikaf Pak. Etikaf itu kan sangat luar biasa Pak. Bangun malam itu kan luar biasa. Memang nggak tidur malam itu untuk mencari malam Lailatul Qadar, nggak tidur. Sampai istri Nabi itu sholat, kemudian kan biasanya kan Nabi Muhammad dan istri Nabi juga etikaf Pak di masjid. Sama Aisyah juga etikaf di masjid. Membuat apa Pak? Tenda-tenda apa Pak? Tenda-tenda kecil kayak bilik-bilik kecil itu. Nah, disitulah mereka untuk khalwat lah bahasanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenda-tenda kecil itu. Nabi juga begitu katanya. Ada istri Nabi di tendanya itu ada apa Pak? Tali. Tali apa Pak? Tali. Nabi bertanya, "Kenapa kok ada tali?" Apa jawaban dia? "Kalau saya capek berdiri maka saya gelantungan di tali ini." Kata Nabi apa? "Enggak begitu juga," kata Nabi. "Kalau capek istirahatlah, atau kalau lelah baca Quran dulu. Nanti kalau udah kuat lagi baru sholat lagi." Jadi Pak gitu Nabi Muhammad. Kalau ada Jibril, Nabi tadarus. Kalau nggak ada Jibril, Nabi sholat. Jadi pokoknya hidupnya di malam. Iya, tarawih juga gitu maksudnya. Karena dia istirahatnya ada. Tarawih, tapi malamnya diisi terus. Gitu Pak. Tarawih itu memang berasal dari kata itu. Tarawih, ada istirahatnya. Nah, jadi nggak terus menerus. Ya Pak ya. Lanjut. Yang kedua tentang tomak ninah. Di mana letak tomak ninah itu? Letak tomak ninah itu di seluruh rukun. Di seluruh rukun. Terutama ketika kita membaca dan rukun qauli dan rukun fi'li. Jadi alhamdulillahnya itu harus tetap ini apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Akan ada tomaninahnya Pak. Allah menjawab. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Nah, itu harus diberikan Allah apa Pak? Diberikan Allah apa Pak? Space untuk apa Pak? Ngejawab itu. Hamadani rabbi. Di situ letak tomaninahnya. Ada jedanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada jedanya Pak. Ya kan? Walaupun jedanya itu sebagian kita mungkin enggak terlalu lama gitu kan, tapi harus ada jedanya. Nah, itu letak tomaninah di rukun qauli. Kalau di rukun apa Pak? Saya membaca di situ bukan tomaninah tapi istilahnya saktah. Bukan saktah, saktah beda lagi. Kalau saktah itu pas ketika kita misalnya apa tuh? Rok, kita berhenti. Saktah dalam sholat enggak ada saktah dalam sholat. Yang ada saktah ketika baca Quran. Ketika baca Quran ada saktah tajwidnya. Contohnya apa Pak kalau dalam surat Yasin? Ke Bapak tolonglah saya Pak, cepatlah Pak. Bukan, ada saktah di dalam Yasin ayat keberapa tuh Pak? Pokoknya kalau dalam surah Qiyamah itu rok, dibaca man, tapi nggak langsung dia baca marrok, nggak, tapi apa? Rok, nah, gitu kan? Wajannatul fira tafatis saku, surah Kahfi itu Pak ya. Kalau surah Al-Qiyamah ada lagi. Surat Yasin juga ada. Iwaja qayyimal liyun. Itu namanya saktah ketika tajwid. Jadi tomak ninah itu berhenti Pak. Memang tomak ninah itu artinya tenang. Artinya Pak tenang. Nggak boleh Bapak terburu-buru. Itu tomak ninah dalam bacaan. Tomak ninah dalam apa lagi? Gerakan. Pas ketika ruku itu Pak, selesai Bapak baca Subhana rabbiyal azimi wa
Bapak selesai baca 3 kali, jangan langsung berdiri langsung. Apa Pak? Tunggu dulu sedikit, agak 3 detik lah. Tik, tik, tik. Baru apa Pak? Sami Allahu liman hamid. Itu yang dikatakan tumanina. Tumanina itu Pak, tenang. Berhenti sejenak tanpa nafas. Itu dalam tajwid adanya ya Ustaz ya. Tajwid. Itu namanya saktah. Terus pertanyaan ketiga, apa tadi Pak? Lupa saya Pak. Tumanina udah. Bapak lupa juga kan? Pertanyaan ketiga apa Pak? Kan? Dimaafkanlah kalau begitu. Kalau kita sama-sama lupa. Tidak boleh saling menyikut karena lupa juga Pak bertanya. Gitulah kira-kira Pak ya. Jadi itulah jawabannya. Kira-kira Bapak mau nanya lagi atau gimana nih? Satu lagi, silahkan Pak Ji. Salam. Salam. Itu Pak Ji. Siap. Bapak ada satu lagi tadi sebelah sini tadi ada? Nggak ada Pak ya? Berarti terakhir nih. Pak, jihad kita sekarang itu artinya jihad itu sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena kita kan nggak perang sekarang Pak ya. Belum perang. Makanya kita sungguh-sungguh ibadah. Sungguh-sungguh itu apa? Pokoknya siang hari itu Pak sungguh-sungguh aja. Kalau Pak memang bekerja atau berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Kemudian di usaha itu Bapak niatkan untuk ibadah. Kan ada juga orang di di mana tuh di pasar nggak sempat dia baca Quran, pelanggannya banyak, apalagi dia jualan baju lagi hari-harinya itu Pak ya, pelanggannya banyak, maka sungguh-sungguhnya dalam sedekah. Jadi gitu Pak. Memang kalau Bapak punya nih, misalnya punya Bapak punya pekerjaan yang nggak bisa Pak tinggalkan di Ramadan, nggak apa-apa, Pak sungguh-sungguh aja pekerjaan itu, duitnya aja sampai ke masjid untuk iftar, kan gitu Pak ya. Ini enggak, duit enggak sampai, untuk dia aja dunia itu semuanya kan. Itu enggak bisa Pak. Berbagi, itu sungguh-sungguhnya Pak. Kalau Bapak enggak ada kerjaan lagi, Bapak udah pensiun, jualan juga enggak, di rumah aja, jangan tidur. Ngapain Pak? Baca Quran, sholat duha. Sungguh-sungguhnya di situ Pak ya. Kemudian cabut rumput. Kan ada rumput depan rumah Pak tuh. Rumput, bersihin selokan. Itu tergantung Bapak lah. Pokoknya diisi terus harinya. Dengan apa Pak? Kebaikan. Itu disebut dengan jihad. Itu Pak. Cukup ya Pak ya? Mudah-mudahan nih kita puasa sama seperti Nabi ya Pak ya. Ada dermawannya, ada i'tikafnya nanti di mana Pak? Di masjid. Kemudian siang hari jihad, malam hari qiyam, gitu Pak ya. Mudah-mudahan begitu Pak ya. Nanti sampai kita Lebaran Idul Fitri. Sebenarnya panjang pembahasannya, tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah semuanya Bapak dah tahu sebenarnya. Cuman mengulang-ulang aja karena momennya sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kita doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, buatkanlah iman kami seperti kuatnya iman Nabi dan para sahabat. Betul-betul yakin dia kepadamu bahwa Ramadan luar biasa, bulan berkah, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan pahala yang tak terhingga. Malamnya ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ya Allah. Di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia,
Ya Allah ya Tuhan kami, bulan keampunan, bulan yang siang harinya doa dikabulkan, yang malam harinya pun doa dikabulkan. Bulan yang dilepaskan kami dari api neraka dan dimasukkan kami ke dalam surga, dibelenggu syaitan-syaitan. Bulan yang di dalamnya ada keistimewaan surga, yaitu surga Ar-Rayyan. Bulan yang keutamaannya melebihi dari keutamaan-keutamaan yang lain, seperti keutamaannya Nabi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya yang 11. Ketika Yusuf minta ampun kepada Allah atas kesalahan saudaranya yang 11, saudara yang 11 diampuni. Ramadan juga begitu, bulan yang kami minta ampun di dalamnya, maka 11 bulan yang lalu akan kau ampuni juga. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah memberikan kebaikan bulan Ramadan kepada kami. Tolong kami ya Allah, agar kami bisa bertobat di bulan Ramadan. Tolong kami ya Allah, agar kami bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan. Siangnya dengan kebaikan, malamnya dengan tadarus Al-Quran, dengan sholat, dengan tarawih. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan kami untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.